Sur, giliran tanya nih, sekarang gimana Oke. sebenarnya dinamika dinamika apa di Qatar ya, terutama pasca gugurnya ya atau syahidnya Syekh Ismail Haniyah, lalu ada masa berkabung, masa meeting beberapa hari itu sebenarnya apa yang terjadi di wilayah Qatar di Doha dan bagaimana sebenarnya respon dari Hamas itu sendiri gitu. Apakah Hamas nanti akan melakukan perlawanan besar-besaran ya atau seperti apa sebenarnya Masya Allah. Kalau suasana kebatinan gitu. kalau sebenarnya sih kalau kalau suasananya ya ini kalau kalau pemakamannya diadakan di Indonesia mungkin akan lain ya. Karena pasti gemuruhnya, riuhnya pasti bakal lebih riuh lah. Pasti ya itu apa orang yang nyolatin jenazahnya bakal kalau di Istiqlal lah ini. Ini bisa sampai kayak masa 212 itu kalau di Indonesia. Hmm. Tapi kalau di Qatar ini kan pertama sih yang jelas emang Qatar itu sangat apa ya hospitality-nya terhadap para pejuang Palestina sangat tinggi khususnya terhadap Hamas ya. Sangat tinggi dan mereka bisa 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 mendapatkan perlindungan yang sangat maksimal di sini. Ya mungkin beda sama yang Iran malah ya. Nggak takut kejadian Walaupun di Iran terjadi di Doha. iya, tapi kan emang di sini kan emang emang sangat tenang. Jadi walaupun dia dukung dukung Hamas gitu kan dukung Palestina, tapi ya tenang gitu. Nggak kayak kayak di Indonesia yang riuh banyak banyak aksi demonstrasi turun ke jalan. Oke. Di sini nggak ada. Kemarin pun dan ini tapi kita bisa lihat kecintaan warga Doha bahkan bukan cuma warga Doha asli warga negara Dohanya ya, tapi juga orang-orang pekerja kan di Doha ini kan mayoritas penduduknya kan orang asing, orang yang bekerja nih ekspatriat atau buru-buru buru kasar ataupun buru-buru yang biasa lah. Itu semua tuh tanpa diinstruksi itu emang berlomba-lomba mak datang ke masjid Imam bin Abdul Wahab waktu itu yang hari Jumat sholat Jumat kemudian untuk sholat jenazah Seluruh warga internasional terlibat datang situ lah ya. datang bahkan kita nggak nyangka misalnya ya kayak orang-orang dari pekerja-pekerja Pakistan, Bangladesh, Afghanistan itu mereka datang juga orang-orang dari Mesir orang-orang Mesir Hmm. bahkan akhwat-akhwat juga datang juga di bawah panas-panas. Nah, dan mereka datang itu udah dari sejak jam 8 pagi. Bayangin mereka nunggu jam jam jadwal sholat Jumat gitu kan yang pasti ya jam 11-an dekat jam 12 lah ya. Tapi jam 8 mereka udah datang. Satu hal menarik ya, di mana sholat jenazah itu kan dihadirin sama Emir Qatar, Hmm. Sheikh Tamim bin Ya, di Hamad ya. depan tuh ya. Ya, Sheikh depan. Sheikh Tamim bin Hamad itu dia sholat paling depan, otomatis paling depan ya. Dia itu pakai shimak yang warna putih itu, Pis, yang kayak kerudung warna putih, terus sampai pakai pakai ikol juga kan, yang ikat kepala warna hitam tuh yang bulat-bulat itu. Nah, tapi menariknya ternyata Syekh Syekh Tamim itu melepas ikolnya, Pis. Jadi cuma pakai Hmm. yang warna putihnya doang, shimaknya doang. Ya, Dan ya. dan ini dibahas oleh salah satu apa ya orang alim dari Mesir yang punya subscriber di YouTube itu lebih dari 1,7 juta ya. Dia mengatakan bahwa aksi Syekh Tamim itu membuka ikolnya itu bertanda bahwa yang wafat itu dianggap sebagai keluarga dia sendiri. Karena biasanya kebiasaan orang Teluk itu orang Khalid dia pakai simak warna putih kayak kerudung warna putih terus pakai udeng-udeng gitu yang hitam, dia nggak bakal lepas itu udeng-udengnya. Kecuali kalau dari keadaan kalau untuk jenazah, kecuali kalau untuk orang-orang yang dianggap sebagai keluarga dekatnya. Dan ini emang terbukti juga dianggap keluarga karena emang dimakamkannya ya Syahid Ismail Haniyah itu di pemakaman keluarga, bis. Pemakaman pendiri Qatar. Jadi pendiri Oke. Qatar Al-Muassis itu dia punya komplek pemakaman sendiri yang dimakamin di situ. Nggak belum pernah ada selain warga royal Jadi, keluarga Qatar itu dimakamin di situ. Melhania udah dianggap keluarga besar Kerajaan Iya, Qatar lah gitu. iya benar. Dan ini kalau mungkin sampai kiadah Hamas dan pemimpin tingginya kayak Ismail Hadiah udah benar-benar dianggap keluarga sendiri dan ajibnya lagi ketika di sini kan ada ribuan lah ya, Anda nggak tahu nyampe ratusan ribu apa enggak. Kemarin Anda datang ke komplek pengungsi Palestina yang ada di Qatar di Doha. Itu dia satu komplek komplek perumahan tapi rumahnya tuh rumah 3 tingkat kayak apartemen 3 tingkat. Isinya orang Palestina semua dan di situ tinggal 1.900 orang Palestina. Rumahnya itu dikasih rumah di situ luas deh, mungkin hampir sekitar 80 meter persegi lah satu rumahnya itu ya. Lengkap dengan peralatan, lengkap dengan wifi, AC dan segala macem, bis. Bahkan dikasih makan 3 kali sehari, udah tinggal makan doang, nggak usah masak.